Oke, saya Raju Hasudungan Simalango dari kelas 12 IPA 2 akan coba menjelaskan apa sih mikrosporogenesis dan megasporogenesis. Jadi yang pertama kali kita akan masuk dulu ke mikrosporogenesis. Mikrosporogenesis itu sendiri terdiri atau berasal dari dua kata, yaitu kata mikrosporo dan kata genesis. Mikrosporo memiliki arti yaitu mikrospora. Dan genesis juga memiliki arti adalah proses pembentukan. Jadi kalau kita gabungkan bahwasannya mikrosporogenesis itu adalah proses pembentukan mikrospora. Proses pembentukan mikrospora. Mikrospora itu apa? Mikrospora itu adalah sel atau alat kelamin jantan pada tumbuhan. Mungkin kita udah sering belajar ya di kelas 6 SD, alat kelamin jantan pada tumbuhan itu disebut dengan benang sari. Nah, di sini juga perlu kita tahu atau perlu kita ingat kembali bahwasannya mikrosporogenesis itu kan adalah alat kelamin jantan pada tumbuhan. Tetapi kalau pada manusia dan hewan itu bukan mikrosporogenesis ya, tetapi itu disebut dengan spermagenesis. Nah, jadi kita udah tahu ya bahwasannya alat kelamin jantan pada tumbuhan itu berbeda dengan alat kelamin jantan pada hewan dan manusia. Nah, kita juga harus tahu di mana sih tempat terjadinya si mikrosporogenesis ini. Ternyata mikrosporogenesis itu terjadi di yang namanya kepala sari atau di dalam kepala sari. Nah, di dalam kepala sari ini terdapat kantung serbuk sari yang di dalamnya ada berbagai sel-sel induk serbuk sari atau terdapat yang namanya mikrosporosit. Tepatnya adalah induknya si mikrospora. Jadi kita udah tahu ya sedikit teori tentang yang namanya mikrosporogenesis. Lanjut kita akan masuk ke tahap-tahap proses terbentuknya si mikrosporogenesis ini. Nah, ada beberapa sumber yang sudah saya ambil, gambarnya kurang lebih seperti ini. Mungkin gambarnya sedikit membingungkan kalau kita lihat sekasat mata. Tapi di sini saya akan coba menjelaskan perlahan-lahan agar kita bisa mengetahui apa sih dari proses-proses ini. Dan ternyata proses dari mikrosporogenesis itu dimulai dari si mikrosporosit. Mikrosporosit itu kita udah tahu bahwa mikrosporosit ini adalah induknya si mikrospora. Namun di sini dia bersifat diploid. Nah, di sini merekanya ini atau tahap mereka di sini itu mengalami 2 kali meiosis. Jadi meiosis tahap 1 nih itu masih menghasilkan 2 mikrospora yang bergempetan. Menghasilkan 2 mikrospora yang bergempetan, tapi bedanya apa? Bedanya di sini merekanya sudah bersifat haploid, tidak diploid lagi. Lalu mereka masuk ke tahap yang kedua adalah meiosis kedua. Nah, meiosis kedua itu apa sih yang dihasilkan? Ternyata yang dihasilkan adalah 4 mikrospora. Di mana 4 mikrospora itu disebut dengan mikrospora tetrat dan juga bersifat haploid. Dan di sini tiap sel dari mikrospora di sini mengalami yang namanya karyokinesis. Karyokinesis itu apa? Karyokinesis itu adalah pembelahan inti sel ya, bukan pembelahan si selnya. Pembelahan inti selnya yang dimana dari 2 menjadi 4 menjadi 8 dan seterusnya seperti itu. Nah, jadi hasil dari pembelahannya itu menghasilkan 2 inti. Ada inti generatif dan inti vegetatif. Namun di sini si inti generatif ini akan mengalami pembelahan lagi sehingga disebutlah dengan karyokinesis inti generatif. Kenapa? Karena ia mengalami pembelahan itu adalah si inti generatif. Hasil pembelahan dari inti generatif itu apa? Hasil pembelahan inti generatif itu menghasilkan 2 inti, yaitu inti generatif 1 dan inti generatif 2. Nah, tetapi di sini tetap ya ada kata inti vegetatif. Nah, ada nih yang namanya tipe kedua atau gambar kedua yang bisa kita tahu. Sama sih, cuman gambarnya beda. Cuman saya
bisa lebih paham atau kita bisa lebih paham dari gambar ini. Jadi dimulai dari mikrosporosit yang kemudian mengalami meiosis 1. Dari meiosis 1 ini menghasilkan yang namanya mikrospora. Lalu dia masuk ke tahap kedua, meiosis kedua. Meiosis kedua ini menghasilkan yang namanya mikrospora tetrad. Dan setiap intinya itu mengalami yang namanya karyokinesis. Karyokinesis 1 karena dia pertama kali mengalami karyokinesis. Lalu hasil dari karyokinesis ini menghasilkan 2 inti generatif dan inti vegetatif. Yang kemudian inti si generatif ini mengalami karyokinesis lagi sehingga disebutlah dengan mengalami karyokinesis kedua. Hasil dari karyokinesis kedua itu si generatif menghasilkan atau terbagi atas 2, yaitu inti generatif 1 dan inti generatif 2. Nah, inti generatif 1 itu nama lainnya juga disebut dengan sperma 1. Inti generatif 2 nama lainnya juga disebut dengan sperma 2. Dan di sini bukan hanya inti generatif saja, di sini juga ada yang namanya inti vegetatif. Jadi saya sedikit kasih yang namanya warna-warna, bisa kita lihat di sini ada warna pink. Pink itu adalah inti sel di mana berbeda ya antara inti generatif dengan inti vegetatif agar kita bisa tahu jelas gitu. Lalu setiap inti itu punya fungsi nggak terhadap proses pembentukan si mikrosporogenesis? Tentu jawabannya punya fungsi. Yang pertama adalah yang pertama itu kita bisa lihat inti generatif 1 itu memiliki fungsi. Fungsinya apa? Fungsinya yaitu membuahi ovum di dalam bakal biji yang nantinya akan menjadi zigot. Lalu inti generatif 2 berfungsi sebagai untuk membuahi inti kandung lembaga sekunder atau biasa disingkat dengan IKLS yang nantinya akan menghasilkan endosperma. Endosperma ini adalah cadangan makanan si zigot atau cadangan makanan bagi zigot itu sendiri. Lalu yang terakhir adalah inti vegetatif. Inti vegetatif itu juga memiliki fungsi, yaitu nantinya si vegetatif ini akan memberikan arah atau jalan bagi si inti generatif 1 dan inti generatif 2. Jadi penjelasan tentang mikrosporogenesis kurang lebih seperti itu. Jadi kalau bisa dibilang tidak sulit ya untuk kita bisa tahu tahap penjelasan definisi dari si mikrosporogenesis. Biologi mudah kalau kita belajar secara bersama-sama. Lalu yang kedua, kita masuk tema kedua atau pembahasan kedua, yaitu adalah megasporogenesis. Tadi mikrosporogenesis ya. Mikrosporogenesis tadi adalah sel kelamin jantan. Tetapi kalau megasporogenesis itu adalah pembentukan sel kelamin betina. Jadi ada jantan, ada betina. Kalau ditanya jantan berarti mikros. Kalau ditanya betina berarti megas gitu. Bedanya di mana? Kalau tadi di jantan itu terjadi di kepala sari. Kalau ini terjadi di ovarium atau bakal buah. Jadi kurang lebih kalau dibilang definisinya seperti itu. Lalu tahap-tahapan mereka itu gimana? Nah, sebelum masuk ke tahapan kita harus tahu di dalam ovarium ini itu terdapat bakal biji atau yang disebut dengan ovulum, yang dimana ovulum ini mengandung sel induk megaspora. Nah, jadi kita masuk nih ya ke tahapannya. Jadi tahapan dari si ini biar bisa kita lihat dengan jelas bahwa tahapannya itu dimulai dari si megasporosit, di mana nantinya megasporosit ini akan mengalami 3 meiosis. Jadi berbeda ya mengalami 2 meiosis tetapi mengalami 3 karyokinesis. Nah, di sini dia mengalami meiosis 1 lalu mengalami meiosis 2 yang dimana akan menghasilkan megaspora. Megaspora ini akan mengalami yang namanya degenerasi atau karyokinesis 1.
Nah, lanjut akan mengalami yang namanya kariokinesis kedua, lanjut mengalami yang namanya kariokinesis ketiga, yang dimana nantinya kariokinesis ini akan mengalami atau akan menghasilkan yang namanya kandung lembaga yang masih muda. Jadi, kandung lembaga yang masih muda itu disebut dengan yang namanya 8 inti sel. Jadi kandung lembaga yang masih muda itu terdiri dari 8 inti sel yang kemudian akan diteruskan ke kandung lembaga yang telah masa. Jadi tadi masih muda, kemudian kandung lembaga ini akan matang. Kenapa sih mereka ini masa atau matang? Karena mereka ini atau setiap intinya ini akan menempati tempat-tempat mereka masing-masing, yang dimana di sini kalau kita sudah saya gambar, jadi mereka akan menempati tempat yang seharusnya. Jadi di mana ada 3 yang disebut dengan antipoda. Ini adalah sekilas gambaran dari si kandung lembaga yang telah matang tadi. Jadi ini 3 disebut dengan antipoda, lalu 2 ini atau yang di tengah disebut dengan IKLS atau inti kandung lembaga sekunder, lalu ini akan disebut dengan sinergit, lalu yang agak besar ini itu disebut dengan ovum. Jadi kurang lebih tahapan pembentukan dari si megasporogenesis itu juga seperti itu. Ternyata setelah kita tahu beda keduanya itu dan kita tahu tahapan pembentukan mereka kedua itu tidak mudah, tidak sulit ya untuk kita pelajari. Intinya kita fokus belajar dengan sungguh-sungguh agar kita bisa memperhatikan apa perbedaan keduanya. Maka dari itu saya mengakhiri kata terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan saya akhiri dengan kata salam sehat untuk kita semuanya. Terima kasih.